Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Ramadan akan menjelaskan dari pemberontakan DI/TI di Jawa Barat. Latar belakangnya, setelah datangnya perjanjian Renville pada tahun 1948, wilayah Jawa Barat harus dikosongkan oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia atau disebut TNI dan diserahkan kepada Belanda. Salah satu tokoh yang sangat kecewa terhadap keputusan tersebut adalah Sakar Marjin Kartosuwiryo. Kekecewaan politik, perbedaan ideologi, dan situasi keamanan yang tidak stabil akhirnya mendorong Kartosuwiryo mendirikan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia atau bisa disebut DI/TI di Jawa Barat sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Tujuannya mendirikan negara Islam Indonesia NII yang berdasarkan syariat Islam, menolak bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila, membentuk pemerintahan Islam di seluruh wilayah Indonesia. Kronologinya, awal mula setelah perjanjian Renville, Kartosuwiryo membawa pasukannya ke daerah Gunung Geber, Tasikmalaya dan mempersiapkan perlawanan. Proklamasi Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia NII di desa Cisampah, Tasikmalaya. Perkembangan, ia membentuk Tentara Islam Indonesia atau disebut TI sebagai angkatan bersenjata RI. Pemerintah RI menilai gerakan ini sebagai pemberontakan terhadap negara. Dampaknya ada menimbulkan banyak korban jiwa dari pihak TNI maupun rakyat. Yang kedua, menciptakan ketidakamanan dan kekacauan di wilayah Jawa Barat selama lebih dari 10 tahun. Yang terakhir, menghambat proses pembangunan dan stabilitas nasional pasca kemerdekaan. Selanjutnya, penumpasan di wilayah Jawa Barat. Pertama, pemerintah melakukan operasi Pagar Betis pada tahun 1959 sampai 1962. Yang kedua, melibatkan rakyat dan TNI yang mengepung pasukan Kartosuwiryo di pegunungan sekitar Garut dan Tasikmalaya. Selanjutnya, Kartosuwiryo tertangkap pada 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Majalaya, Garut. Setelah ditangkap, ia diadili dan dihukum mati pada tahun 1962. Dengan tertangkapnya Kartosuwiryo, gerakan DI/TI Jawa Barat resmi berakhir. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh dari DI/TI di wilayah Jawa Barat. Yang pertama, ada Sukamarji Marjan Kartosuwiryo, pemimpin utama dan pendiri DI/TI Jawa Barat. Yang kedua, ada Sanusi Partawijaya, Panglima Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Selanjutnya, ada Aten Jailani, tokoh penggerak dan penghubung di wilayah Priangan Timur. Yang terakhir, ada Oneng Suryameno, tokoh pendukung di daerah Garut dan Tasikmalaya. Aku Rodaresi Larasati akan menjelaskan tentang pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah. Yang pertama, latar belakang. 1. Penolakan perjanjian Renville. Amir Fattah dan pasukannya merasa dirugikan oleh perjanjian Renville yang mengharuskan TNI dari wilayah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah untuk long march atau hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang tersisa di Yogyakarta. Yang kedua, keinginan mendirikan negara Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mendirikan negara Islam Indonesia atau NII. Yang ketiga, kekecewaan mantan pejuang Amir Fattah terhadap pemerintah RI. Lalu, ada tujuan. Yang pertama, mendirikan negara Islam Indonesia atau NII yang berlandaskan syariat Islam. Yang kedua, menolak bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila. Yang ketiga, membentuk pemerintahan Islam di seluruh wilayah Indonesia. Lalu ada kronologi. Tahun 1949 Agustus, awal gerakan, Amir Fattah mendeklarasikan penggabungan pasukannya dengan NII atau Kartosuwiryo, melancarkan aksi kekerasan di wilayah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Pada 1950, aksi penumpasan pemerintah. Pemerintah membentuk Komando Operasi, Komando Gerakan Benteng Nasional GBN. GBN membentuk pasukan elit, Benteng Riders dipimpin Letkol Ahmad Yani untuk memburu gerilyawan. Pada 22 Desember 1950, pemimpin utama Amir Fattah berhasil ditangkap di Tasikmalaya. 1954, penumpasan total. Sisa-sisa gerakan termasuk Batalion 426 ditumpas sepenuhnya oleh militer. Lalu ada dampak. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan stabilitas wilayah Jawa Tengah setelah pemberontakan berhasil ditumpas. Yang kedua, memperkuat kewibawaan pemerintah pusat dalam menegakkan kedaulatan negara. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pentingnya persatuan nasional untuk mencegah perpecahan. Dan yang terakhir, menjadi pelajaran bagi pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi para pejuang daerah. Selanjutnya, ada penumpasan di wilayah Jawa Tengah. Penumpasannya itu melalui operasi militer besar yang melibatkan TNI dan pasukan rakyat. Setelah basis pertahanan mereka di daerah Brebes dan Tegal berhasil dihancurkan, Amir Fattah tertangkap pada tahun 1954, menandai berakhirnya pemberontakan DI/TI di Jawa Tengah.
Selanjutnya, ada tokoh-tokoh dari TNI Jawa Tengah. Yang pertama ada Amir Fattah Wijaya Kusuma. Dia adalah komandan pasukan Hizbullah di wilayah Tegal, Brebes, Pekalongan. Selanjutnya ada Muhammad Mahfuz Abdul Rahman atau Kiai Somalangu yang memimpin Angkatan Umat Islam AUI di Kebumen dan juga bergabung dengan DITI. Yang terakhir ada Batalion 426 yang berasal dari Kudus yang melakukan pemberontakan dan bergabung dengan DITI. Latar belakang. Gerakan DITI Aceh merupakan bagian dari Gerakan Nasional DITI Pemimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat, namun memiliki latar belakang khas daerah seperti kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena penghapusan status daerah istimewa Aceh, ketidakadilan ekonomi karena hasil alam Aceh tidak banyak dinikmati rakyatnya, aspirasi keagamaan yang diinginkan penerapan syariat Islam, serta ketegangan politik antara Teuku Muhammad Daud Beurewe dan pemerintah pusat yang dianggap mengabaikan jasa rakyat Aceh. Tujuannya adalah menegakkan negara Islam negeri Indonesia di bawah pemimpinan Kartowiryo, mendirikan pemerintahan Islam di Aceh sebagai bagian dari cita-cita penegakan syariat Islam di seluruh Indonesia, dan menentang kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil terhadap Aceh. Kronologinya adalah 1. Awal penggerakan 1953 pada 20 September 1953, Tengku Muhammad Daud Beurewe menyatakan Aceh bergabung dengan negara Islam Indonesia. Pimpinan Kartowiryo menjadikan Aceh basis DITI di Sumatera. 2. Perlawanan terhadap pemerintah. Pasukan DITI Aceh melawan TNI dan pemerintah dengan aksi bersenjata di daerah pegunungan seperti Pidie dan Aceh Tengah. 3. Reaksi pemerintah pusat. Pemerintah menanggapi dengan operasi militer dan diplomasi, sementara tokoh Islam berusaha dengan menengahi agar konflik tidak memperluas. 4. Upaya perdamaian 1957 sampai 1962. Melalui pendekatan damai dan janji otonomi khusus, Daud Beurewe menyerah pada 1962. Aceh kembali ke RI dan 1959 ditetapkan sebagai daerah beristimewa dengan hak menjalankan syariat Islam. Dampak-dampaknya adalah 1. Kerugian sosial dan ekonomi, banyak korban jiwa, hancurnya infrastruktur, dan terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat. 2. Terjadi ketegangan antara masyarakat dan pemerintah pusat. 3. Terganggunya stabilitas keamanan di Aceh dan Sumatera bagian utara. 4. Terundanya pembangunan daerah karena banyak sumber daya dialihkan untuk operasi militer. 5. Meningkatkannya perhatian pemerintah terhadap aspirasi daerah, khususnya dalam bidang agama dan adat. Selanjutnya, penumpasan DITI di wilayah Aceh. Pertama itu, pemerintah pusat melakukan pendekatan militer dan politik. Langkah awalnya, mereka melakukan operasi militer untuk menekankan kekuatan DITI. Namun, cara militer saja tidak efektif. Jadi, mereka menempuh pendekatan damai dan diplomasi oleh pemerintah. Pada tahun 1959, pemerintah memberikan kembali status daerah istimewa Aceh yang memberi kewenangan dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Setelah itu, Daud Beurewe dan para pengikutnya menyerah kepada pemerintah pada 9 Mei 1962. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dari wilayah Aceh. Yang pertama itu Tengku Muhammad Daud Beurewe, yang ketiga Sekar Majimari dan Kartosuwiryo, dan yang terakhir ada Kolonel M. Yasin. Latar belakang pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, mantan pejuang kemerdekaan. Setelah merdeka, ia kecewa karena pemerintah tidak mengakui pasukannya sebagai bagian dari TNI. Selain kekecewaan politik, Kahar juga menolak sistem pemerintahan sekuler dan mendukung gagasan Negara Islam Indonesia (NII). Kondisi sosial ekonomi yang sulit membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh ajarannya. Tujuannya mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berlandaskan syariat Islam, menegaskan hukum Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, menentang sistem pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil, sekuler, dan tidak menghargai jasa para pejuang daerah. Keempat, memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi bagi para bekas pejuang yang merasa diabaikan oleh pemerintah. Kronologinya, pada tahun 1950, Kahar Muzakar menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah karena laskarnya tidak diakui oleh TNI. Ia menolak perintah pemindahan pasukan ke Jawa dan membangun kekuatan sendiri di Hutan Luwu. Pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar bergabung dengan gerakan DITI di pimpinan Kartosuwiryo. Pasukan DITI di bawah pimpinannya menyerang aparat pemerintah dan menguasai beberapa daerah pedalaman. Situasi keamanan di Sulawesi Selatan menjadi kacau, terjadi penjarahan, pembunuhan, dan pembakaran desa yang merugikan rakyat. Dampaknya terjadi kerusuhan dan kekacauan keamanan selama lebih dari 1 dekade. Banyak korban jiwa dari pihak militer, pemberontakan, dan warga sipil, kerusakan infrastruktur dan ekonomi daerah,
rakyat mengalami ketakutan, penderitaan, dan kehilangan harta benda, menimbulkan citra buruk terhadap pejuang Islam karena dikaitkan dengan kekerasan dan pemberontakan. Kerugian material dan kemanusiaan menyebabkan banyak kerugian bagi penduduk sipil, ketidakstabilan politik dan keamanan, serta pembaruan militer Republik Indonesia. Penumpasan. Pemerintah pusat memandang pemberontakan TNI sebagai ancaman besar terhadap keutuhan NKRI. Sejak pertengahan tahun 1950 dilakukan serangkaian operasi militer oleh TNI untuk menumpas gerakan ini. Operasi besar yang terkenal antara lain Operasi Tumpas, Operasi Brayuda, dan Operasi Kilat. Pemerintah juga menggunakan pendekatan politik dan sosial dengan memberikan kesempatan bagi anggota TNI yang menyerang untuk mendapatkan pengampunan. Setelah bertahun-tahun bersembunyi di hutan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, akhirnya pada 3 Februari 1965, Kahan Muzaffar berhasil ditembak mati oleh pasukan TNI di daerah Solo, Sulawesi Tenggara. Dengan tewasnya Kahan Muzaffar, gerakan TNI di Sulawesi Selatan berhasil dipadamkan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh DITI di wilayah Sulawesi Selatan. Yang pertama itu ada Kahan Muzaffar. Beliau merupakan pemimpin utama pemberontakan DITI di wilayah Sulawesi Selatan. Yang kedua ada SM Kartosuwiryo, itu merupakan pemimpin pusat DITI di Jawa Barat. Yang ketiga ada Kolonel M. Yusuf, itu merupakan tokoh militer dari Sulawesi Selatan. Yang keempat itu Letkol Andi Matalata, dan yang terakhir ada Letkol Andi Jendaraya. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Yang pertama yaitu latar belakangnya. Pemberontakan DITI di wilayah Kalimantan Selatan dipengaruhi atas beberapa faktor. Yang pertama yaitu kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi militer setelah kemerdekaan. Yang kedua yaitu adanya persepsi perlakuan tidak adil antara tentara di Pulau Jawa dan yang di luar Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu pemimpin lokal Ibnu Hajar, mantan Letnan II TNI, merasa kecewa karena tidak diterima kembali dalam angkatan perang setelah reorganisasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya ialah yang pertama, mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII yang berlandaskan syariat Islam mengikuti gerakan DITI pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. 2. Menurut keadilan dan pengakuan bagi para pejuang daerah yang merasa diperlakukan tidak adil setelah reorganisasi TNI. Yang terakhir yaitu menolak kebijakan pemerintah pusat yang dianggap merugikan dan tidak menghargai peran pasukan di luar Pulau Jawa, terutama di Kalimantan Selatan. Selanjutnya yaitu kronologi. Kronologinya itu yang pertama, pada bulan Oktober tahun 1950, Ibnu Hajar dan KRYT melakukan serangan terhadap pos-pos militer di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, tahun 1954, KRYT secara resmi menyatakan bergabung dengan DITI pimpinan Sukormaji Margijan Kartosuwiryo dan mengganti nama menjadi Angkatan Perang Tentara Islam atau APTI. Selanjutnya yaitu tanggal 23 November tahun 1959, pemerintah mengadakan operasi militer atau operasi D5 terhadap gerakan ini. Selanjutnya tanggal 10 Maret tahun 1960 dilaksanakan operasi segitiga dalam 3 sektor. Selanjutnya pada bulan Juli tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah setelah janji amnesti pemerintah. Selanjutnya yang terakhir yaitu 11 Maret tahun 1965, Ibnu Hajar diadili di mahkamah militer dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya yaitu dampaknya. Dampaknya yang pertama, gerakan ini menunjukkan bahwa konflik pasca kemerdekaan Indonesia tidak hanya terjadi di Jawa tetapi juga di luar Jawa seperti Kalimantan Selatan. Yang kedua yaitu pemberontakan di Kalimantan Selatan dihubungkan dengan persoalan keadilan sosial, pengakuan atas jasa pejuang daerah, dan integrasi pasukan ke dalam TNI. Yang selanjutnya yang terakhir itu penumpasan gerakan ini membantu memperkuat keamanan negara Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Selatan dan menjadi bagian dari konsolidasi wilayah setelah kemerdekaan. Selanjutnya penumpasan. Oktober tahun 50, Ibnu Hajar dan KRYT mulai melakukan serangan terhadap pos-pos militer di Kalimantan Selatan. Tahun 54, KRYT secara resmi menyatakan bergabung dengan TNI pimpinan Sukormaji Margijan Kartosuwiryo dan mengganti nama menjadi Angkatan Perang Tentara Islam atau APTI. 23 November tahun 59, pemerintah mengadakan operasi militer atau operasi D5 terhadap gerakan ini. 10 Maret tahun 60 dilaksanakan operasi segitiga dalam 3 sektor. Juli tahun 63, Ibnu Hajar menyerah setelah janji amnesti pemerintah. 11 Maret tahun 65, Ibnu Hajar diadili di mahkamah militer dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, tokoh utama di Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar. Berasal dari desa Ambatun, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Sebelum memimpin pemberontakan, beliau adalah anggota ALRI Divisi 4, Kalimantan Selatan.
Gerakannya memakai nama awal Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau RKYT, kemudian bergabung dengan TI.